Baru jadiin host. Yes. Yes. Shalom, Alahime, apa kabar? Saudara teman-teman. Shalom. Are you Selamat pagi. Shalom. Are you Selamat okay? pagi. Luar biasa, di dalam Tuhan. Apakah pagi hari ini ada sukacita? Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Oh ya, hale. Oke, kita akan memuji Tuhan. Nanti saya serahkan kepada Bro Adam. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari. Amin. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulialah nama-Mu Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan. Ajaiblah jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Agung besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Oh, haleluya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari, agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mari saudara kita mau sembah Dia, katakan mulialah, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karya-Mu Yesus. Kami bersyukur padamu. Tuhan, Kaulah mulia, mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu, bimbing kami di
setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, dan agung karyamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur padamu. Yesus, kami bersyukur. Yesus, kami bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur hanya kepadamu ya Bapa, hanya kepadamu. Sebab hanya Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak terima, hanya Engkau yang layak diagungkan, dimuliakan dari segala-galanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya Engkau kami sujud, hanya kepadamu kami berserah, hanya kepadamu kami berteduh, tiada yang lain. Hanya Engkau ya Bapa, di dalam Kristus Yesus Tuhan, dan Roh Kudus-Mu ku sembah Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Saya persilakan Bro Adam untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami terus bersyukur Tuhan, memanjatkan dan memujikan nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas hari demi hari Tuhan yang kami lewati Tuhan. Biarkan pada pagi hari ini Tuhan, semua rencana-Mu dalam kehidupan kami, sukacita-Mu dalam kebenaran-Mu dan dalam kekuatan-Mu, aku yakin bahwa semua perkara dapat aku tanggung karena Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan, Kau persiapkan pagi hari ini Tuhan, jaringan kami Tuhan, teman-teman yang belum hadir Tuhan, kiranya Engkau tuntun mereka Tuhan, biarkan kami dapat sharing Tuhan, kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, berkati juga teman kami yang nanti akan sharing Tuhan, Kau pakai dia lebih lagi Tuhan. Kami siapkan hati kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Selamat pagi. Shalom. Salam. Salam buat Kak Pagi, Gita, shalom. Bu Erni, Bu Farida, Pak Wid. Salam koyo semuanya. Shalom, Bu Sis. Halo. Wah, tadi fotonya bagus tuh Bu Sis. Boleh tuh. Bu Lisa, apa kabar? Kok nggak kelihatan nih Bu Lisa? Halo he. Ya, pagi. Ya. Pagi koyo, pagi semuanya. Pagi. Ya. Oke, kita mau membaca tadi apa yang sudah didoakan oleh Bro Adam, ya, tepat sekali. Pagi hari ini kita mau membaca di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, ayat yang ke-12 dan ke-13. Amin. Saya akan baca. Di sini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat Filipi ayat 12, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Ya, dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan.
13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan, katakan sama-sama, amin. Amin. Nah, saudara, pagi hari ini saya tergerak ya bahwa kehidupan kita setiap hari tidak bisa dipungkiri, kita mengalami ya setiap fase kehidupan kita itu tidak lepas dari kekurangan atau kelimpahan atau kekurangan, kenyang ataupun lapar, senang ataupun susah, baik ataupun tidak baik. Ya, ataupun dalam tanda kutip bahwa semua kita mengalami atau melewati masalah demi masalah dalam hidup ini. Tapi kita juga harus mempunyai satu tujuan yang jelas dalam kehidupan kita. Ya, karena itu kenapa kita mengiring Tuhan Yesus? Karena kita tahu bahwa kehidupan kita bukan sekedar di sekarang ini. Hidup adalah kesempatan. Nah, pagi hari ini saya rindu melalui online kita setiap pagi, ya, kita mau membangun spirit hidup. Mengapa? Karena bagaimana kita bisa melewati setiap persoalan hidup kita, setiap fase hidup kita dalam keadaan baik ataupun tidak baik, ya, tanpa satu semangat, tanpa satu spirit, tanpa satu roh yang agung, ya, yang mendampingi kita. Kenapa? Karena manusia cenderung merusak dalam hidupnya sejak jatuh dalam dosa. Dan teori ilmu pengetahuan membuktikan itu. Ya, waktu SMA saya ada di kelas fisika 1. Ya, saudara, gini-gini saya SMA-nya jurusan fisika, saudara. Nah, di jurusan fisika itu kami belajar kimia, fisika, biologi. Tentunya itu adalah hal makanan sehari-hari. Nah, salah satu di dalam pelajaran kimia yang saya ikuti tentang sel, ternyata dalam penelitian itu saya lupa hukum apa, kalau nggak salah hukum Niels Bohr, hukum apa gitu, mengatakan bahwa setiap unsur benda itu tidak akan, karena kan setiap benda intinya sel atom itu ada 3, ada proton, elektron, dan neutron. Nah, itu akan terus bergerak dalam setiap benda sekecil apapun, intinya adalah atom. Nah, ternyata pergerakan itu ya suatu hari itu akan melemah. Jadi semua unsur barang yang ada di dunia ini, ya, itu konsepnya adalah tidak akan tetap begitu dan tidak akan menjadi lebih baik, akan menjadi semakin hancur gitu. Jadi itu bagi saya sampai hari ini membuka mata saya gitu, bahwa kehidupan ini dalam setiap fase apapun yang kita lalui, kita sedang menuju yang namanya titik kehancuran. Nah, kalau begitu sia-sia dong hidup ini. Nah, setelah bertemu dengan Kristus, saya memahami kenapa di dunia yang sementara ini semakin hancur, karena dosa. Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki sejak Adam dan Hawa. Karena kita tidak nempel sama Tuhan. Nah, disitulah saya merenungkan, kalau gitu hidup ini apa? Dan Tuhan itu bagaimana, siapa? Nah, pada masa di usia saya yang kurang lebih setengah abad ini, saya akhirnya bisa menyimpulkan ya, bahwa hidup bukan sekedar hidup. Hidup bukan hanya
bernafas, bukan hanya bergerak, bukan pula prestasi, seperti yang kau dan ku capai. Hidup hanya sekali saja, bukan berkali-kali, seperti kau dan ku harap. Marilah kita renungkan. Ketika saya merenungkan tentang hidup ini, dahsyat saudara, bahwa Tuhan itulah sang hidup. Nah, pada kesempatan ini, bagaimana kita setiap hari bersama-sama membangun spirit hidup, supaya kita melewati setiap fase kehidupan ini, ya, walaupun menuju kepada kehancuran, ya, seperti di 2 Korintus pasal berapa itu mengatakan bahwa walaupun ya fisik kita, tubuh daging kita akan makin lama makin merosot, ya betul. Tapi roh kita, ya batin kita dari hari ke hari akan makin diperbaharui. Nah, saudara percaya apa tidak, Paulus mengalami, ya dia pernah menjadi seorang yang hebat di dalam mazhab agamanya. Ya, tapi ketika dia ketemu Yesus, dia mengatakan apa? Semua yang dia telah capai prestasi dalam hidup ini, apapun itu dia anggap itu sampah. Ya. Yang lebih parah lagi bukan hanya sampah, ya, bukan hanya sampah, tapi juga itu tidak berguna dalam hidupnya Paulus sampai selanjutnya, saudara. Nah, itu yang saya renungkan. Kenapa seseorang yang sudah mencapai titik prestasi yang begitu tinggi, ya, prestasi puncak yang kita semua ingin mencapainya, tapi semuanya itu menjadi tidak berguna, saudara. Ya, uang yang banyak tidak berguna, prestasi yang tinggi tidak berguna, ketenaran yang sekarang lagi dikejar sama anak-anak muda lewat TikTok, lewat apapun media sosial, bagi Paulus sudah tidak berguna saat dia berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi dia mengatakan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan dalam segala hal, dalam segala perkara tidak ada yang merupakan rahasia bagiku. Bahkan di dalam hal agama, Rasul Paulus bukan ece-ece. Dia mencapai tingkat yang dahsyat. Ya, mungkin sekarang sekelas MUI kalau di agama Islam, kalau dalam Kristen setingkat sinode, ya, atau departemen agama mungkin begitu, atau tokoh agama, ya, seperti Mother Teresa mungkin luar biasa, dia mempunyai praktek hidup, ya, seperti juga Dalai Lama mungkin, atau siapalah saudara bisa sebutkan. Tapi ketika berjumpa dengan Kristus, Paulus mengatakan semuanya sia-sia. Tapi hal yang unik adalah dulu dia hebat, tapi sekarang dia berkata segala perkara dapat kutanggung di dalam dia. Ya, perenungan tentang hidup itu panjang, saudara. Tidak hanya saya merenungkan bertahun-tahun saya merenungkan tentang apa itu hidup. Ya, tapi pagi hari ini tidak banyak waktu yang bisa kita pakai, tapi sepotong demi sepotong. Bahwa dalam hidup kita mengalami berbagai hal. Ya, nanti saudara bisa bantu saksikan apa yang saudara alami dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana saudara bisa keluar dari persoalan-persoalan itu. Ya, itu akan menjadi berkat bagi semua orang atau apapun juga. Nah, hari ini firman Tuhan, ya, kembali kepada Filipi tadi, Rasul Paulus mengatakan segala perkara dapat kutanggung. Artinya dalam hidup ini, di dalam Yesus yang memberi kekuatan. Jadi mari kita bagikan, ya, spirit
semangat untuk menjalani hidup. Tidak dipungkiri bahwa saya harus akui, saya sering juga mengalami hari-hari atau titik-titik saya jenuh, saya down, hampir kepada titik putus asa, ya hampir saya sering saya berkata, why Lord? Gitu. Tapi sampai hari ini saya bersyukur. Dan salah satunya kalau di hari ini Tuhan mengirimkan saudara semua. Bisa bersama-sama setiap hari Senin sampai Jumat jam 5 pagi. That is for me, that is miracles. Di zaman ini ada orang-orang yang mau bersekutu membangun spirit supaya kita hidup ini tidak berlalu begitu saja. Amin, saudara. Apapun yang Amin. kita alami saat ini, sayang ini tidak ada teman-teman kita, Pak Oto, Pak Budi. Ya, Pak Oto adiknya sedang mengalami sakit. Pak Budi juga sebetulnya juga lagi mengalami kondisi yang kurang baik. Gitu. Tapi saudara, mari kita saling membangun spirit dalam hidup supaya kita menyelesaikan hidup ini dengan baik dan one day kita akan bertemu lagi di dalam kekekalan. Nah, untuk Amin. itu waktu yang Tuhan berikan sekarang, selama Tuhan beri kesempatan, mari kita gunakan ya untuk saling membangun dan untuk membagikan Kristus kepada semua orang. Bahwa di dalam Kristus segala perkara apapun dapat kita tanggung. Kenapa? Because dialah, he is alive. Ingat, Kristus mengatakan, akulah apa? Jalan, kebenaran, dan hidup. Nah, seperti kemarin Bro Adam menyampaikan tentang orang benar oleh iman akan hidup. Jadi fokusnya bagaimana supaya kita mengalami hidup yang benar. Hidup yang hidup, sungguh-sungguh hidup. Bukan seperti Paulus katakan, kamu di dalam kitab Wahyu, kamu hidup tapi sebenarnya mati. Paulus apa di Wahyu itu ya? Apa di Wahyu? Kenapa? Karena kita tidak terhubung kepada sang hidup. Artinya tidak ada spirit, tidak ada semangat yang benar, yang sejati tentang hidup itu sendiri. Buat apa kita hidup seperti itu? Tidak ada gunanya, sama dengan binatang, sama dengan benda-benda. Ada dan tiada, itu tidak ada masalah. Apakah demikian manusia? Oh tidak, karena Tuhan punya rancangan yang begitu besar. Oke, terima kasih. Itu saja, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Mari saudara bisa saksikan apa yang saudara alami dalam hidup ini, sekalipun baik tidak baik, susah senang, saya percaya Kristus bersama dengan kita. Yang percaya katakan amin. Amin. Wow, luar biasa sekali nih. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang mau bersaksi, yang mau menambahkan, dipersilakan. Ya, Ibu Lisa, silakan. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya terkesan sekali di sini di Filipi 13 ini, yang segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ini saya alami sih sebenarnya belum lama gitu, teman. Maksudnya begini, waktu saat bulan ini saya benar down, maksudnya dalam artian kurang banget gitu kan, bingung gitu mau bayar ini, bingung ini ya saya tuh selalu share sama Koyos atau adik saya Erni. Ya puji Tuhan saya mempunyai teman-teman, mempunyai, walaupun adik saya ya Bu Erni itu dia selalu memberikan pada saya gitu. Pada saat itu maaf, uang saya tuh tinggal masih 2 mingguan gitu.
Ya maaf, seumur-umur tuh saya nggak pernah seperti itu gitu kan. Duh, bingung ya mana, ya maaf Pak Yusan juga sakit, saya kan mau bawa dia terapi atau apa, sedangkan untuk terapi aja 200.000 ya itu aja kurang gitu. Bagaimana dengan kehidupan saya nih sampai akhir bulan gitu kan paling tidak. Terus saya cerita sama adik saya, terus dia cuma bilang begini, sudah Ci, nikmati aja dengan apa yang ada, tetap terus berserah kepada Tuhan. Nah, saya ingat nih ayat ini gitu kan. Terus ya akhirnya saya mengalah sama Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan, saya berserah Tuhan untuk di bulan ini kekurangan saya tahu Tuhan mencukupkan gitu kan. Ya puji Tuhan, sampai saat ini tuh duit tetap aja segitu-segitu, nggak kurang-kurang, nggak pernah kurang tuh 200.000 gitu, 200.000 sekian lah. Ya puji Tuhan aja lah, saya mengucap syukur banget saya punya sahabat, punya teman yang selalu memberikan kekuatan tiap hari. Ada aja berkat untuk saya makan, ada aja Tuhan menolong saya tepat pada waktunya. Apalagi kemarin saya ngurusin STMK itu kan, saya pikir saya udah kasih 15 juta itu karena telat ya 4 tahun itu 15 juta itu udah aman deh, udah selesai gitu urusan. Ternyata pagi-pagi di WA masih kurang 2,5 juta. Lah saya buat makan aja saya bingung, apalagi saya untuk menambahkan 2,5 juta. Manusiawi akhirnya saya cari sana cari sini gitu kan. Akhirnya nggak ketemu itu uang sampai maaf saya juga sama ke Pak Gem juga gitu kan. Akhirnya saya udah pasrah Tuhan, saya nggak tahu lah udah harus gimana kalau memang Tuhan mengizinkan surat itu beres, menunggu Pak Yusan dapat THR tanggal 5, ya wes sudah gitu kan. Ya nggak tahu gimana tiba-tiba tuh saya teringat saudara saya yang di Kelapa Gading gitu kan. Padahal saya tuh seumur-umur tuh malu banget sama dia, walaupun maaf saya tuh kalau sama saudara-saudara dari keluarga papi itu ya rata-rata ada lah gitu kan. Tapi saya tuh nggak pernah, waktu itu kita aja sekeluarga nih kalau cuma Cynthia aja nengokin mereka gitu kan. Ya nggak udah gitu di tahun ini juga udah tinggal satu gitu kan, tinggal satu kakaknya papi saya gitu kan. Udah akhirnya saya minta tolong beliau gitu-gitu, puji Tuhan padahal tadinya dia tidak mau memberi gitu kan, tapi akhirnya karena dia bilang oh iya katanya mobil itu untuk usaha, akhirnya dikasihlah ke saya gitu kan, diberikan ke saya. Puji Tuhan itu saya percaya itu bukan suatu kebetulan, karena memang saya benar-benar udah pasrah deh, Tuhan terserah deh Tuhan mau diapain nih mobil, mau diurusin sampai kapan saya juga nggak tahu. Kalau memang Tuhan mengizinkan cepat selesai ya pasti Tuhan kasih jalan. Ya puji Tuhan sampai saat ini, sampai udah mau detik-detik akhir bulan nih ya ceritanya, puji Tuhan uang saya masih ya cukup, saya rasa cukup gitu dengan 200.000 sampai sekarang udah 2 minggu kemarin nggak berkurang malah ya maksudnya nambah, tapi untuk makan untuk hari-hari gitu kan. Puji Tuhan sampai saat ini tidak bergerak 200.000-nya. Itu saya tahu bukan kekuatan saya, bukan kekuatan Bu Erni, bukan kekuatan Pak Yosua yang selalu menguatkan saya kayak saya di sini gitu, selalu datang melebihi apapun. Saya tahu itu jalannya Tuhan. Saya tahu itu bukan kekuatan saya, Tuhan yang memberikan jalan ke kehidupan saya. Puji Tuhan, itu saja kesaksian saya. Percaya aja deh sama Tuhan. Kalau kata Bu Erni mah ngeri-ngeri, kalau kata Pak Gem kita ya ngeri-ngeri sedep gitu sebenarnya. Tapi ya tetap kita harus jalani. Apalagi ada orang sakit di rumah, ya perlulah biaya ekstra itu kan pasti. Tapi saya tahu Tuhan selalu melindungi hidup saya, mencukupkan hidup saya. Sebesar, sekecil apapun tetap harus kita bersyukur. Semuanya Tuhan yang mengatur kehidupan kita, bukan kita yang mengatur Tuhan, tapi Tuhan yang mengatur hidup kita. Itu aja yang menjadi spirit dalam hidup saya. Saya bersyukur ada di komunitas yang baik selama ini di saat saya jatuh gitu. Tapi saya tahu Tuhan terus membangunkan saya, menguatkan saya. Puji Tuhan, itu aja. Terima kasih, Tuhan berkati. Wow, luar biasa sekali kesaksiannya. Pasti setiap kita
melewati hal yang sama, tetapi mungkin beda pengalamannya. Karena saya pribadi pun pernah melewati hal yang sama. Tapi jangan khawatir, Tuhan itu selalu menolong, mencukupi apa yang kita perlukan. Mungkin dari teman-teman ada lagi yang mau bersaksi? Dipersilakan. Ibu Tabita, Ibu Erni, Ibu Siska, dan Ibu Frida. Sebelum saya ke Pak Wid. Tidak ada. Silakan Pak Wid. Mungkin mau membagikan sesuatu atau menambahkan atau kesaksian juga boleh, Pak Wid. Ya, saya nambahkan saja yang dikatakan Rasul Paul di sini. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu itu kelimpahan. Dalam hal lapar, dalam hal kenyang dikatakan demikian. Kalau kekurangan ya tentunya ini tadi seperti apa yang disaksikan Ibu Lisa, sama juga dengan kejadian yang dialami oleh Rasul Paul. Ya selama kita hidup di bumi, namanya di bumi itu kan tadi di depan sudah dikatakan oleh Pak Pendeta Yusua bahwa bukan semakin baik di bumi ini. Katanya tadi semakin hancur bumi ini. Sehingga apa? Terjadi penurunan. Penurunan segalanya itu seperti apa yang terjadi dalam hidup kita, dalam tubuh kita. Terjadi degeneratif. Degeneratif itu adalah penurunan semua kapasitas nilai apa yang ada di dalam tubuh kita yang kemudian kepastiannya kita akan menuju kepada kematian. Kalau dunia menuju kepada kehancuran, itu memang sudah ditetapkan demikian sehingga apa yang jaminan dunia kita semakin baik itu tidak ada. Karena kita cuma pendek diberi waktu oleh Tuhan. Nah, Rasul Paulus ini sudah merasakan bagaimana cara hidup bersama Tuhan, makanya dia meletakkan semuanya dalam kehidupannya hanya pada Yesus Kristus. Maka segala perkataannya adalah selalu dia benchmarkingnya adalah Kristus, tidak ada lain. Tujuannya, imannya, semuanya kepada Kristus, bukan kepada mobil imannya, bukan kepada rumah, bukan enggak. Sama seperti kehidupannya Kristus juga. Karena kalau Kristus tadi dikatakan Pak Yusua, sudah mengatakan bahwa, Pak Yusua siapa yang mana? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Sekali lagi, setiap Tuhan Yesus bilang hidup, itu adalah hidup yang tidak pernah ada matinya. Itu artinya itu. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau mengikuti yang tidak ada matinya, memang kita harus mengandalkan Tuhan. Dan mengandalkan Tuhan itu terjadi di dalam Filipi 4 ayat 13 tadi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Karena di dalam diri kita sudah diberikan fasilitas untuk itu semuanya. Kita tahu fasilitas kita sudah menjadi milik Kristus. Dengan cara kita ditebus, dibayar lunas, kita jadi milik Kristus. Ya, kalau sudah jadi milik Kristus, berarti kita hidup di dalam Kristus seperti Rasul Paul bisa ngomong. Ya, bahwa segalanya aku anggap sampah setelah aku kenal Kristus. Dan aku terus berlari menuju kepada apa yang menjadi cita-citaku memperoleh mahkota. Nah, kita pun juga harus meniru bagaimana kita harus meninggalkan dunia ini. Kita sebagai orang yang menyatakan dalam Efesus 2:8 bahwa kita semuanya ini warga surga, tidak akan bisa kita hidup di dalam sistem dunia ini. Karena sistem dunia ini di-handle, artinya ada yang mengarahkan yaitu iblis. Sistem kerajaan dunia itu iblis yang memberikan sistem, cara kerja, cara hidup dan lain sebagainya itu adalah iblis. Dan itu
matching dengan apa yang ada di dalam tubuh kita, yaitu daging. Matching, sama dengan daging yang pengen dipenuhi. Oleh karena itu, ya kita harus berteladan kepada Rasul Paulus. Bagaimana cara hidup kita? Kalau kita hanya pakai sistem dunia, bahkan kita sering berseru, Rasul Paulus juga sering berseru, ya kan? Tuhan, aku tidak bisa dengan cara hidup seperti ini. Apalagi kalau mengalami seperti di dalam ayat 12 ini yang dikatakan Rasul Paulus dalam segala perkara dia itu. Nah, oleh karena itu, ayo kita semuanya jangan pakai cara dunia. Mestinya kita beralih dengan sistem kerajaan surga. Yesus itu pakai sistem kerajaan surga. Dia satu-satunya yang harus kita contoh, kita teladani dalam semua aspek hidup kita. Dan itu kita mampu. Karena Bapa di surga dalam Matius 19 sudah mengatakan, ya, kamu memang akan mengatakan bahwa kita tidak mampu. Tetapi bagi Allah Bapa, segala sesuatunya tidak mustahil. Kok ini jaminan Allah? Kalau kita mengikut Allah Bapa 100%, bukan 90%. Istilah saya adalah segalanya. Segalanya bukan prioritas lagi Tuhan, tapi segala. Nah, kita akan bahas. Hanya sebetulnya kesaksian saya di dalam itu, apalagi waktu 68 hari saya sakit kena itu virus-virus itu semuanya. Nah, itu saya merasakan bagaimana kita harus bisa mengandalkan Tuhan. Karena kalau mengandalkan Tuhan seperti kesaksiannya Budisya, pasti dengan berbagai cara Tuhan itu akan pakai. Kata Gembala, sejuta cara Tuhan pakai. Maka kita akan bisa mengatakan di dalam ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, kalau sudah demikian, kekuatan yang dikatakan Rasul Paulus itu bukan kekuatan kita, tapi kekuatannya Allah sendiri yang diberikan kepada kita. Saat kita menerima Kristus, maka kita diberi kuasa untuk apa? Untuk seperti Kristus, yaitu menjadi anak-anak Allah. Bukankah Kristus itu anak Allah? Nah, kita disuruh juga di dalam Yohanes 1 ayat 12 menjadi anak Allah. Kalau kita disuruh menjadi anak-anak Allah, maka kita diberi kuasa anak Allah itu tadi yang bisa mengalahkan segala perkara. Makanya Rasul Paulus. Terus kemudian tidak ada kekurangan. Oh, ada. Rasul Paulus mengatakan dalam hal kekurangan itu berat. Tetapi sekali lagi sebagai orang yang percaya pada Kristus, kita taruh dalam Kristus, pasti ada jalan keluar. Tidak mungkin tidak. Itu Allah kita. Dia berjanji dan selalu menepati. Itu saja. Terima kasih. Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Wid. Mari kita tutup dalam doa, karena hidup sebuah pilihan. Ketika Anda merasa tidak pasti, ingat Tuhan selalu beserta kita. Mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini Tuhan, kiranya spirit dari Engkau Tuhan, itu dapat kami terima Tuhan dan akan kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Pimpin kami pada pagi hari ini Tuhan, setiap yang akan kami lakukan, pekerjaan kami, aktivitas kami, apapun Tuhan yang akan kami kerjakan, biarkan Engkau kirim Roh Kudus-Mu untuk selalu ada bersama kami Tuhan, untuk selalu menemani kami Tuhan, agar kami dapat menjalankan hari demi hari dengan damai,